Hal baik. Setelah kembali dari rumah sang kakek, Noah membawa satu mobil ayam sebanyak 200 ekor untuk dibagi-bagikan kepada orang yang membutuhkan bersama dengan para saudaranya. "Kamu beneran, Aa?" tanya Nela tidak percaya dengan apa yang dilakukan oleh adik kecilnya ini. "Iya kak, kalau disimpan di halaman belakang akan busuk nanti," ucap Noah mendongak menatap Nela. "Ya udah kalau gitu kita berangkat," ucap Nela tersenyum dan mengusap kepala Noah dengan lembut dan membuat pria kecil itu berbinar. Mereka pergi bersama dengan Ipana dan Sapira membawa semua ayam-ayam itu untuk dibagikan. Nijam menatap apa yang dilakukan oleh saudaranya. Ia hanya mendesa melihat Noah yang begitu terobsesi dengan ayam. "Ijam, ayo," ucap Noah menarik tangan Ijam. "Kenapa kamu bisa berpikiran untuk membagi-bagikan ayam?" tanya Nijam. "Berbuat baik itu perlu, lagian ini gratis juga," ucap Noah datar. "Kamu memberi orang tanpa ekspresi, apa kamu tidak ikhlas sebenarnya?" tanya Nijam menelisik. Noah berhenti dan menatap Nijam dengan datar. "Kamu tahu aja aku mirip dengan siapa?" tanya Noah. "Ya, mirip Bunda," ucap Nijam mengernyit. "Iya, aku juga mirip dengan Opa, sifat kami juga mirip. Jadi tidak ada yang salah dengan ekspresiku," ucap Noah datar. "Iya, tapi kata Mami kita harus tersenyum ketika memberi kepada orang lain," ucap Nijam kesal. "Iya, nanti aku akan tersenyum, sekarang kenapa harus membuang tenaga untuk tersenyum?" ucap Noah datar. Kuprak, ingin Nijam memukul adiknya ini karena berkata seperti itu. Untung ayah tidak memiliki sifat dingin seperti Opa dan Bunda. Jika tidak, mungkin aku akan memiliki sifat yang sama seperti Noah. Batin Nijam mendengus kesal. Terserah kamu, kalau nanti kamu gak senyum waktu ngasih ke orang, kamu gak boleh dekat-dekat dengan kakak lagi," ucap Nijam tegas. Noah terdiam. Nijam kembali mengancamnya dengan hal itu. Padahal baru beberapa hari yang lalu mereka sepakat untuk berbagi kakak tanpa boleh cemburu satu sama lain. "Bukankah?" ucap Noah. "Iya, tapi jika kamu tidak senyum aku membatalkannya," ucap Nijam ketus. "Baiklah," ucap Noah pasrah. "Awas nanti kalau kamu gak senyum," ucap Nijam mengancam. "Iya," ucap Noah kembali berjalan ketika tangannya kembali ditarik oleh Nijam untuk naik ke atas mobil. Sementara Naren dan Nela hanya menggeleng melihat dua pria kecil yang menggemaskan itu. Ingin rasanya mereka mencubit pipi tembem sang adik sambil mengusap kepala kecil mereka. "Sepertinya keluarga kita memang aneh, Kak," ucap Naren berbisik. "Iya, termasuk kamu," ucap Nela tertawa. Mereka segera masuk ke dalam mobil sambil cekikikan melihat Noah dan Nijam yang masih berdebat. "Sudah, kenapa kalian selalu berdebat?" ucap Ipana menggeleng. Mereka terdiam sambil menundukkan kepala. Sementara Sapiranya bisa menahan tawannya melihat dua bocil yang tidak ingin mengalah satu sama lain. "Gak boleh berdebat lagi, nanti malah berantem," ucap Ipana tegas. "Maaf Bunda," ucap mereka berdua. "Ayo sama-sama minta maaf," ucap Ipana memerintah. Noah mengulurkan tangan tanpa menoleh ke arah Nijam, begitu juga sebaliknya. "Lihat saudaranya," ucap Ipana lagi. Dengan pasrah, Nijam dan Noah saling bertatapan. Mereka berjabat tangan sambil mendesah pelan. "Maafin aku," ucap Noah dengan wajah datarnya namun berusaha untuk berkata dengan sedikit lebih lembut. "Maafin aku juga," ucap Nijam lirih. Mereka berpelukan dan duduk di atas pangkuan bidadari masing-masing. Mobil melaju menuju sebuah perkampungan kumuh, di mana semua ayam itu akan dibagikan secara merata. Noah kembali berbicara dengan Nijam sepanjang jalan tanpa berdebat, hingga mereka tiba di tempat tujuan dengan selamat setelah berkendara selama hampir 1 jam. "Bunda, apa di sini aman?" tanya Noah takut. Masyarakat di sana memandang mereka penuh curiga dan menatap 3 buah mobil itu dengan tajam, seolah merasa jika kedatangan mereka adalah sebuah ancaman. Hingga mobil yang membawa ayam dihentikan oleh beberapa pemuda untuk diminta keterangan. Ipana memilih turun dan meminta izin kepada mereka dengan mengatakan maksud dan tujuan dengan baik. "Maafkan kami Nona, terima kasih atas niat baik Nona. Kami begitu was-was dengan orang yang datang karena ada kejadian buruk yang menimpa baru-baru ini. Maafkan kami," ucap pemuda itu sopan. "Tidak apa, sekarang saya ingin meminta tolong kepada adik-adik untuk membagi ayam ini secara merata," tanya Ipana. "Bisa Nona, saya akan mengumpulkan masing-masing kepala keluarga untuk mengambil ayamnya," ucap pemuda itu. "Iya, silahkan," ucap Ipana. Sebenarnya bukan hanya ayam namun juga beberapa sembako yang sudah disediakan sebelumnya. Tidak mungkin hanya memberi ayam tanpa bahan yang lain. Ipana menggendong Noah dan berjalan menuju warga yang mulai mengantri. "Lihat sayang, bukankah Aa lebih beruntung dibandingkan mereka?" tanya Ipana. "Iya Bunda," ucap Noah lirih menatap mereka dengan iba.
Jadi bagaimanapun susahnya hidup AA nanti, ingatlah masih banyak orang yang lebih mengalami kesulitan dibandingkan AA. Mungkin tingkatnya saja yang akan berbeda, ucap Ipana. Aku paham bunda, ucap Noah tersenyum tipis dan mengecup pipi Ipana dengan lembut. Sementara di dalam mobil, Nijam sudah menangis karena melihat anak-anak seusianya terlihat kumuh dan dekil, bahkan tidak menggunakan baju. Sudah sayang, kenapa adek nangis? Tanya Sapira yang kebingungan. Hicks, Ijam iba dengan mereka. Momi, lihatlah, bahkan dia menggunakan baju yang sudah robek, ucap Nijam menuju salah satu anak yang tengah digendong oleh ibunya. Sapira tersenyum, inilah yang bisa ia tanamkan kepada anak-anak sejak kecil, membantu orang yang kekurangan dan bersyukur dengan apa yang sudah dimiliki saat ini. Itu makanya Momi selalu bilang, jangan membuang makanan dek, bisa jadi mereka belum makan sedari tadi kan? Tanya Sapira. Hicks, iya Momi, kasihan banget, ucap Nijam masih sesenggukan. Sekarang kita keluar dan membagikan semua barang yang sudah kita bawa tadi, ucap Sapira mengusap air mata Nijam dengan lembut. Iya Momi. Noah yang begitu dingin saja memiliki hati yang baik, kenapa aku gak pernah kepikiran untuk ini, ucap Nijam masih sesenggukan. Kan kita sama-sama sayang, ayamnya dari Noah, sembakonya dari Momi, ucap Sapira tersenyum. Iya Momi, ucap Nijam berusaha untuk menghentikan tangisnya. Setelah reda, mereka keluar dari mobil dan bergabung dengan Ipana yang sudah berbaur dengan masyarakat di sana. Sementara Nijam memeluk Sapira dengan erat karena malu dengan matanya yang sembab. Ijam kenapa? Tanya Noah mengernyit. Gak apa-apa, nanti kita cerita di atas mobil, ucap Nijam mengusap matanya. Noah hanya mengangguk sambil memeluk Ipana dengan erat karena takut hilang ataupun dicubit oleh orang lain yang gemas kepadanya. Nona, semuanya sudah selesai dan perwakilan keluarga juga sudah berkumpul, ucap salah satu pengawal. Baiklah mari bu, ucap Ipana tersenyum. Ibu dan anak itu sama-sama memasang wajah dingin yang tertutup oleh masker. Ipana sedikit menyampaikan maksud kedatangan mereka ke kampung itu dan berterima kasih karena telah diizinkan untuk berkunjung. Noah dan Nijam memegang ayam masing-masingnya dan memberikan kepada masyarakat itu dengan hati-hati. Dua pria kecil itu tersenyum manis ketika melihat wajah bahagia para warga ketika mendapatkan sedikit bantuan dari mereka. Bukankah ini menyenangkan? Tanya Noah kepada Nijam. Yap, kamu betul, ucap Nijam tersenyum. Naila dan Nare mendapatkan tugas untuk membagikan amplop yang sudah diisi dengan sejumlah uang. Sebagian besar masyarakat merasa begitu senang, namun ada juga yang menatap sinis karena merasa direndahkan. Namun kegiatan ini berjalan dengan tertib karena melihat beberapa pengawal Ipana membawa senjata tajam untuk mengamankan lokasi. Terima kasih atas kebaikan Nona dan Tuhan semua. Semoga dibalas berlipat ganda oleh Tuhan, ucap ketua pemuda di sana. Sama-sama, ucap mereka. Ipana menatap laki-laki muda yang diperkirakan seusia dengannya. Tutur kata yang baik dan terlihat cukup pintar membuatnya tertarik. Apa kamu sudah bekerja? Tanya Ipana. Belum Nona, saya baru saja lulus kuliah, ucap pemuda itu tersenyum. Ipana mengeluarkan kartu namanya, datanglah besok ke perusahaanku, ucap Ipana. Pemuda itu terdiam dan mengambil kartu itu dengan tangan yang gemetaran dan rasa tidak percaya. Apa ini Nona? Tanya pria itu. Datanglah besok sendiri, kamu akan diinterview oleh orangku. Cukup berikan kartu ini kepada resepsionis dan siapa namamu? Tanya Ipana. Ardi, nama saya Ardi Nona. Ucapnya masih tidak percaya. Ipana meraih ponselnya dan menelpon Felicia untuk mengatakan hal ini. Semua orang terkejut mendengarkan perkataan Ipana. Datang besok pagi ke kantor jam 8 dan jangan sampai terlambat, ucap Ipana. Baik Nona, terima kasih, ucap Ardi berkaca-kaca. Sama-sama, kalau begitu persiapkan dirimu, kami permisi, ucap Ipana menaiki mobil. Beberapa ibu-ibu berusaha untuk menawarkan anaknya agar bisa diterima oleh Ipana, namun para pengawal segera menghalangi mereka agar tidak membahayakan majikannya. Perlahan, mobil berjalan meninggalkan kampung itu, menyisakan pengalaman yang berharga bagi para bocil dirgantara. Wah, bunda kenapa ngasih om tadi pekerjaan? Tanya Noah. Terkadang banyak orang yang memiliki kemampuan tetapi susah untuk mendapatkan pekerjaan, makanya bunda melihat kegigihan dari om tadi. Makanya bunda meminta agar ia bisa pergi ke kantor besok, ucap Ipana. Wah, kalau semua orang seperti bunda pasti pengangguran akan berkurang, ucap Naren begitu terpesona dengan kebaikan hati Ipana. Mereka terus mengobrol memberikan contoh yang baik kepada para bocil itu, agar mereka bisa hidup dengan lebih bersyukur dan menghargai orang lain.